Bayangkan sebuah bangsa yang baru saja terbebas dari rezim otoriter 32 tahun. Di jalanan, ratusan nyawa telah hilang demi sebuah kata, reformasi. Namun, saat kotak suara dibuka pada pemilu 1999, perjuangan monumental itu terancam dibelokkan. Aliansi yang terbentuk dengan harga mahal antara kubu reformasi dan status quo tiba-tiba bergeser. Musuh bersama yang seharusnya adalah warisan KKN Orde Baru kini berubah menjadi pertempuran antara kelompok Islam melawan nasionalis sekuler. Mayoritas mayori Mengapa mayoritas Muslim di Indonesia justru memilih partai-partai terbuka yang tidak berasaskan Islam? Dan yang paling mengejutkan, mengapa Golkar, simbol Orde Baru, masih bertahan sebagai partai besar di era reformasi? Kisah transisi demokrasi Indonesia setelah kejatuhan Soeharto ini adalah babak politik yang penuh intrik, salah kaprah, dan manuver elit yang menentukan nasib sebuah bangsa plural. Dengarkan dan pahami mengapa transisi ini belum sepenuhnya tuntas. Bagian 1. Pergeseran aliansi politik dan ancaman mundur transisi demokrasi. Pemilu 1999 merupakan momentum krusial setelah kejatuhan Presiden Soeharto. Namun bukannya memantapkan jalan menuju demokrasi. Proses ini justru diwarnai oleh pergeseran aliansi politik yang dianggap sebagai langkah mundur. Awalnya, dinamika politik dibangun di atas aliansi kubu reformasi versus kubu status quo. Kubu reformasi yang merupakan minoritas dan diperkuat oleh gerakan mahasiswa, krisis ekonomi dan pergeseran elit telah berhasil mencapai puncaknya dengan jatuhnya Soeharto. Kemenangan ini dibayar mahal dengan ratusan korban jiwa. Namun, sistem demokrasi yang diperjuangkan kubu reformasi belum sepenuhnya terrealisasi. Di tengah jalan, menjelang akhir kampanye 1999, sebuah aliansi baru muncul, kelompok Islam versus kelompok nasionalis sekuler. Garis pemisah isu bergeser dari reformasi versus status quo menjadi isu agama formal. Para ulama berpengaruh terlibat dalam seruan ini, menjadikan ancaman atas marginalisasi politik Islam sebagai platform bersama aliansi tersebut. Krisis terhadap pergeseran aliansi. Bab ini mengajukan dua argumen utama mengenai kerugian perubahan basis aliansi ini. Merugikan proses transisi dan kelompok Islam. Perubahan aliansi ini akan merugikan proses transisi ke demokrasi, bahkan juga merugikan kelompok Islam sendiri. Salah pengertian politik sekuler. Wacana yang menyertai aliansi tersebut mengungkapkan adanya salah pengertian tentang apa yang dimaksud dengan politik sekuler atau sekulerisme dalam politik. Ada 3 alasan mengapa menjadikan agama formal sebagai sekat pemisah dianggap tidak relevan dan merugikan bangsa. Proyek bersama yang melampaui batas agama. Reformasi adalah proyek bersama yang melampaui batas-batas agama. Program utama reformasi, seperti pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, prinsip ekonomi yang efisien dan adil, serta prinsip umum demokrasi, adalah anjuran semua agama dan netral. Isu Islam versus non-Islam justru bertentangan dengan esensi reformasi dan melemahkan pengerjaan proyek reformasi karena mengubah skala prioritas. Musuh bersama melampaui agama. Penyebab krisis besar negara, rezim otoriter yang menafikan demokrasi dan hak asasi, serta monopoli dan korupsi, adalah hal-hal yang melampaui batas agama. Tipe rezim otoriter adalah musuh semua agama. Para pemimpin yang membawa negara ke dalam korupsi parah di era Orde Baru datang dari agama yang beragam, baik Islam maupun non-Islam. Sebaliknya, pendukung reformasi juga datang dari agama yang beragam dan terbukti berhasil menjatuhkan rezim yang buruk. Perangkap kelompok status quo. Aksi ini melahirkan reaksi. Pihak yang dirugikan oleh proyek reformasi dan mencoba menggagalkan atau memperlambatnya. Jika kelompok reformasi ikut memainkan isu Islam versus non-Islam, mereka dianggap masuk ke dalam perangkap kelompok status quo.
Isu agama sangat efektif menggeser skala prioritas dari kebijakan publik ke ikatan agama formal. Padahal kebijakan publik yang bersemangat reformasi atau status quo dapat lahir dari pengikut agama formal manapun. Jika reformasi gagal, seluruh bangsa akan rugi dan umat Islam sebagai mayoritas akan paling rugi. Meluruskan arti politik sekuler. Aliansi baru menjelang pemilu 1999 juga mengangkat ancaman sekularisme yang dijadikan musuh bersama untuk membangun aliansi Islam versus nasionalis sekuler. Politik sekuler diartikan secara keliru sebagai sistem politik yang anti-agama atau anti-Islam yang menjadikannya momok yang menakutkan. Bab ini menegaskan bahwa definisi tersebut salah. Tidak ada satupun negara demokrasi sekuler di dunia yang anti-agama atau anti-Islam. Yang mempraktekkan agama adalah hak asasi yang sepenuhnya dijamin oleh negara demokrasi sekuler. Negara demokrasi sekuler yang benar adalah negara yang memberikan perlakuan yang sama kepada pluralitas agama. Prinsip ini dibangun atas kesadaran bahwa negara adalah proyek bersama, di mana semua warga negara berhak atas hak sosial politik yang sama, tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, warna kulit, ras, dan agama. Musuh bersama bangsa seharusnya bukan politik sekuler, melainkan politik status quo Orde Baru. Menggeser musuh bersama ini berpotensi menghancurkan gerakan reformasi dan membahayakan kelangsungan bangsa yang plural. Bagian 2. Problem partai politik dan pemilih rasional. Meskipun partisipasi politik pemilu 1999 relatif sukses, partai politik kurang memberikan tempat bagi pemilih rasional. Kampanye lebih menyerupai karnaval ketimbang penajaman visi dan misi partai. Pemilih rasional sulit membedakan platform, bahkan untuk 5 partai terbesar. Pemilih rasional akan menghitung dan menganalisis, bertanya apa perbedaan program yang signifikan antar partai, partai mana yang lebih menguntungkan mereka, apakah visi dan misi partai jelas, operasional dan konsisten. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat, pemilih rasional mudah menentukan pilihan. Pengusaha tahu Partai Republik memperjuangkan pajak lebih rendah dan sedikit intervensi pemerintah. Sementara kelompok perempuan modern tahu Partai Demokrat memperjuangkan emansipasi wanita. Di Indonesia, kelompok pengusaha atau wanita modern masih bingung. Mengapa kampanye di Indonesia masih bertahan pada pola lama, karnaval dan showfos, dan visi misi belum digarap detail? Ada 2 penyebab utama. Partai belum terlembagakan, institusionalisasi platform. Partai peserta pemilu 1999, bahkan yang terbesar, belum terlembagakan. Visi dan misi partai belum digarap dan disosialisasikan secara merata ke seluruh elit. Sehingga rentan berbeda pandangan antar tokoh. Contohnya pada PAN, Sekjen Faisal Basri mengemukakan program ekonomi yang liberal, sementara Ketua Dawam Raharjo menyuarakan program yang lebih memihak pengusaha menengah kecil. Karena platform belum terlembagakan, kekuatan partai sangat tergantung pada pesona pribadi. Megawati untuk PDI Perjuangan, Amin Rais untuk PAN, Gus Dur untuk PKB. Partai belum memiliki segmen utama. Partai, bahkan yang besar, belum benar-benar memilih segmen utama targetnya. Akibatnya, isu strategi partai menjadi abstrak dan kadang tidak konsisten. PDI Perjuangan dicitrakan menggait the lower class atau wong cilik. PAN menggait kelompok modern kota atau middle class, dan PKB menggait masyarakat pedesaan. Namun hubungan antara segmen dan program partai terasa lemah. Sebagai contoh, ekonom utama PDI Perjuangan, Kwi Kian-gi, lebih mengesankan seorang ekonom liberal pro mekanisme pasar yang bertentangan dengan kebutuhan wong cilik yang seharusnya diperjuangkan oleh ekonom populis. Karena platform, visi, misi, dan segmen utama partai belum digarap serius dan konsisten, ikatan pemilih dan partai bukanlah ikatan rasional.
Pemilih mendukung partai bukan karena program, melainkan karena hal lain, seperti sentimen agama, sentimen politik aliran, atau karisma tokoh. Bagian 3, kemenangan partai terbuka dan bertahannya Golkar. Hasil pemilu 1999 menunjukkan pola menarik. 4 dari 5 partai teratas adalah partai yang menjadikan Pancasila sebagai asasnya. PDI Perjuangan, PKB, PAN, dan Golkar. P3 yang menjadikan Islam sebagai asas berada di peringkat yang lebih rendah. Ini memunculkan pertanyaan mengapa mayoritas pemilih Muslim, sekitar 90%, tidak memilih partai berasaskan Islam. 4 variabel diusulkan untuk menjelaskan popularitas partai terbuka di mata pemilih Muslim. Dukungan dari Islam Abangan. Masih berlanjutnya dikotomi Islam Santri dan Islam Abangan. Islam Abangan adalah kelompok statistik yang tidak memiliki aspirasi politik Islam. Secara kultural, mereka tidak jarang memadukan agama dengan kepercayaan lain. Aspirasi politik mereka lebih tertuju pada pembangunan komunitas politik Islam dan kerakyatan, tidak kuat pada kelompok Islam Abangan. Yang bergetar. Tidak kuat pada kelompok Islam Abangan yang tergetar oleh partai berasaskan nasionalisme. Dalam pemilu 1999, Islam Abangan lebih tertarik pada partai terbuka, PDI Perjuangan, Golkar, PAN. Perubahan Islam Santri. Sebagian Islam Santri mengalami perubahan. Berbeda dengan Islam Abangan, santri dilabeli sebagai penganut Islam yang taat secara ritual. Setelah Orde Baru, mereka tergerak oleh sentimen keislaman, tetapi juga dimobilisasi oleh kesejahteraan ekonomi, pendidikan, simbol modernisasi, dan ideologi dunia seperti demokrasi. Mereka cenderung memberikan suara kepada partai terbuka, PAN, Golkar, atau PKB. Pengaruh tokoh karismatik. Tokoh Islam berpengaruh seperti Gus Dur, Amin Rais, dan Nurcholish Madjid memiliki basis massa yang besar. Massa Islam dipengaruhi ketika tokoh ini tidak memberikan suaranya kepada partai berasaskan Islam. Mereka mengagumi Gus Dur, PKB, Amin Rais, PAN, dan Nurcholish Madjid, PAN. Variabel reformasi. Kelas menengah kota dan kelas bawah umumnya mendukung partai terbuka, namun dengan alasan yang berbeda. Kelas menengah kota diromantisasi oleh isu demokrasi, hak asasi, dan reformasi, menyadari bahwa isu ini melampaui batas agama. Kelas bawah, karena terhimpit ekonomi dan ketidakpuasan atas kesejahteraan, cenderung menjadi golongan pemarah yang anti-sistem, dan kemarahan mereka ditampung oleh tokoh-tokoh reformis seperti Megawati, Gus Dur, dan Amin Rais. Bertahannya Golkar. Fenomena penting lainnya adalah bertahannya Golkar sebagai partai besar. Meskipun tidak menempati posisi pertama, Golkar dianggap bertanggung jawab atas krisis di era Orde Baru sehingga seharusnya terpuruk. Ada 4 faktor yang membuat Golkar tetap kuat. Segmen loyalis. Lapisan masyarakat yang tetap loyal pada Golkar. Golkar mendapatkan lebih dari 70% suara pada tahun 1997, sehingga sekitar 15-20% pemilih awalnya terikat pada Golkar dan tidak terpengaruh oleh isu reformasi. Dukungan militer atau ABRI dan netralitas. Pendukung utama Golkar adalah militer yang berupaya netral selama pemilu 1999. Aparat Golkar tetap bekerja membesarkan partai melalui jaringan yang tidak sepenuhnya transparan. Jaringan birokrasi, Korpri. Birokrasi sipil melalui Korpri menjauhkan diri dari Golkar, tetapi jaringan birokrasi ini sudah jauh sampai ke daerah terpencil dan dimenangkan oleh Golkar. Segmen Islam modernis. Di era 90-an, Golkar mulai merangkul tokoh-tokoh Islam, terutama setelah lahirnya ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Sebagian segmen Islam modernis memilih Golkar, merasa Golkar mewakili kepentingan Islam. Bagian 4. Kemenangan PDI Perjuangan atas PAN. Pertanyaan besar hasil pemilu 1999 adalah mengapa kemenangan diraih oleh Megawati dan PDI Perjuangan, bukan oleh Amin Rais dan PAN.
Meskipun Amin Rais dianggap sebagai lokomotif gerakan reformasi, PDI Perjuangan menduduki peringkat teratas secara nasional, sementara PAN hanya mendapat sekitar seperempat dari jumlah yang berhasil dikumpulkan PDI Perjuangan. Tiga variabel dijelaskan sebagai penyebab kemenangan PDI Perjuangan. Segmentasi pemilih. PDI Perjuangan dan PAN memiliki segmen pemilih yang terpisah. Masyarakat Indonesia terbagi dalam 3 segmen besar. Islam abangan atau non-santri. Segmen PDI Perjuangan tidak bergerak oleh sentimen keislaman. Islam tradisional NU atau segmen PKB. Segmen modernis, perkotaan atau Muhammadiyah. Segmen PAN. Namun PAN menghadapi banyak pesaing di segmen ini, termasuk Golkar, PBB, PK, dan PDI Perjuangan. PDI Perjuangan berhasil meraih 90% dari segmen Islam abangan yang jumlahnya hampir sama dengan segmen Islam modernis, PAN. Masalah sosialisasi partai. Sosialisasi PDI Perjuangan lebih cepat dan mengakar, terutama ke kalangan akar rumput masyarakat bawah. PDI Perjuangan mendirikan ribuan posko di seluruh Nusantara yang menjadi strategi kampanye yang cemerlang dan efektif untuk menumbuhkan ikatan emosional. PAN hanya menggunakan medium konvensional. Simpati publik atau sentimen publik. Kemenangan PDI Perjuangan disimpati oleh publik yang melihat Megawati dan partainya diperlakukan tidak adil. Selama Orde Baru, Megawati dizalimi melalui rekayasa politik untuk mendongkelnya dari kursi ketua umum. Sikap pasif Megawati yang tidak membalas dendam justru menambah kecintaan publik. Bagian 5, ganjalan koalisi partai dan sistem Bagian 5, ganjalan koalisi partai dan sistem presidensil. Koalisi menjadi isu sentral menjelang dan setelah pemilu 1999. Komunikasi berbasis tokoh massa, Megawati, Amin Rais, dan Gus Dur. Dan komunikasi berbasis politik aliran Islam modernis, PAN, P3, dan PK menjadi harapan koalisi. Dua sandungan yang menghancurkan koalisi, mekanisme ketatanegaraan dan permainan elit tingkat tinggi menjelang sidang umum MPR 1999. Sistem presidensil dan koalisi. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia presidensil atau kuasi presidensial, koalisi partai di parlemen tidak memiliki kekuatan untuk menjatuhkan presiden dengan mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem parlementer, koalisi partai Indonesia lebih bersifat pendorong mobil atau memilih presiden. Kelemahan mendasar sistem presidensial murni, di mana rakyat memilih langsung presiden, adalah potensi divisi pemerintahan dan dual legislasi. Ada kemungkinan presiden terpilih berasal dari partai A, sementara parlemen dikuasai partai B, yang dapat menyebabkan kebuntuan politik dan konflik antara presiden dan parlemen. Di Amerika Serikat, hal ini dapat diatasi oleh tradisi kompromi dan sikap moderat para politisi, serta kekuatan civil society yang terlembaga. Namun di Indonesia, polarisasi ideologi antar partai lebih tinggi dan kurangnya tradisi kompromi membuat konflik politik berlarut-larut. Kelemahan utama sistem parlementer, di mana parlemen memilih kepala eksekutif atau perdana menteri, adalah pemerintahan tidak stabil karena kepala eksekutif dapat dijatuhkan parlemen melalui mosi tidak percaya sewaktu-waktu. Di negara multipartai, situasi ini dapat menjadi sangat riskan. Solusi untuk Indonesia. Karena sistem politik dan ekonomi Indonesia masih sangat labil, sistem parlementer dinilai terlalu rentan. Solusi yang ditawarkan adalah modifikasi pada sistem presidensil murni. Modifikasi yang diusulkan, pemilihan presiden langsung 2 tingkat. Untuk memperkuat legitimasi dan menjamin dukungan lebih dari 50% pemilih, presiden dipilih langsung dalam 2 tingkat. Pembatasan kekuasaan presiden dalam mengangkat memberhentikan menteri. Kekuasaan presiden dalam memilih menteri utama dibatasi, harus disetujui DPR. Aturan ini membuat koalisi partai di DPR tetap memiliki peran dan membuat koalisi partai tidak mudah
dikhianati oleh presiden terpilih. Bagian 6, manuver elit pasca pemilu dan aliansi PDI Perjuangan Golkar. Setelah pemilu 1999, politik Indonesia memasuki babak baru yang unik. Manuver elit untuk memilih presiden, membentuk aliansi, dan menyusun pemerintahan baru. Manuver elit ini dipengaruhi oleh 3 kondisi unik Indonesia, berbeda dengan negara demokrasi mapan. Warisan politik Orde Baru, presiden dipilih oleh MPR, dengan hanya 60% anggotanya dipilih rakyat, bukan secara otomatis oleh rakyat. Ini membuka ruang lebar bagi manuver elit, dan pertarungan politik elit justru semakin ramai setelah pemilu. Segmentasi politik khas. Indonesia terbagi dalam 3 segmen besar yang hampir merata: Islam abangan, PDI Perjuangan; Islam tradisional, PKB; dan Islam modernis, PAN, PBB, PK. Segmentasi ini membuat tidak ada partai yang meraih mayoritas tunggal, memaksa pembentukan koalisi. Manipulasi sumber daya politik. Manuver elit manipulasi sumber daya politik. Manuver elit memanipulasi sumber daya politik, suara, aliran, status quo, dan ketaatan agama untuk mendapatkan dukungan atau melemahkan lawan. Manuver elit pasca pemilu diakhiri dengan kesepakatan elit. Elit 5 partai terbesar, Megawati, Matori Abdur Jalil, Akbar Tanjung, Amin Rais, Hamzahas, bertemu dan sepakat untuk membagi kursi jabatan tertinggi, presiden, ketua MPR, ketua DPR, ketua MA, ketua DPA. Tujuannya adalah mengurangi konflik yang berbahaya bagi ekonomi dan menjaga kedaulatan rakyat, karena partai pemenang diberi hak pertama memilih. Kemungkinan aliansi PDI Perjuangan dan Golkar. Meskipun bersaing sengit, PDI Perjuangan juara 1 dan Golkar juara 2 berpotensi membentuk pemerintahan bersama. Basis massa platform kedua partai ini sangat dekat karena sama-sama berbasis massa yang plural dan asas kebangsaan. Namun aliansi ini harus memenuhi 3 prinsip penting agar produktif. Prinsip reformasi. Aliansi harus menjunjung tinggi agenda reformasi. Musuh bersama harus tetap politik status quo Orde Baru. Prinsip acceptability. Pemerintahan baru harus didukung oleh mayoritas pemilih, yang berarti kedua partai besar harus mengajak partai-partai lain sebagai mitra junior, termasuk PKB, PAN, dan P3. Prinsip fairness. Aliansi harus memastikan pembagian kekuasaan yang adil. Jika prinsip ini dilanggar, aliansi ini merusak proses reformasi. Jika 3 prinsip di atas tidak dipenuhi, pemerintahan aliansi PDI Perjuangan dan Golkar dapat menjadi rezim status quo baru yang tidak kalah bahayanya dibandingkan Orde Baru. Penutup, transisi demokrasi yang tidak tuntas. Transisi demokrasi Indonesia setelah kejatuhan Soeharto dinilai masih dalam kondisi transisi ke demokrasi yang tidak tuntas. Ada 3 cacat demokrasi yang dikhawatirkan bersifat permanen. Kekuatan militer yang mempengaruhi kebijakan. Militer yang seharusnya netral dalam politik masih berperan dalam pengambilan keputusan politik, merusak mekanisme demokrasi. Eksklusi dan diskriminasi ideologi masyarakat. Adanya perlakuan tidak setara terhadap keragaman ideologi masyarakat. Misalnya, masih ada bahaya komunisme, marxisme, dan sosialisme. Eksklusi diskriminasi terhadap etnis minoritas. Perlakuan tidak adil terhadap etnis minoritas non-pribumi, khususnya Tionghoa. Indonesia memiliki trauma politik yang dalam. Militer terlalu jauh masuk ke sektor politik dan ekonomi, serta trauma ideologis komunis dan diskriminasi etnis Tionghoa. Untuk keluar dari jebakan demokrasi yang terbatas ini, dibutuhkan inovator politik
yang mampu bermanuver cerdik dan mengubah peta kekuatan politik. Kenyataan pasca reformasi menunjukkan adanya kompetisi pesona antara kekuatan pro-reformasi itu sendiri. Jalan menuju demokrasi murni masih panjang dan berliku.